Selamat datang di podcast Orang Kita. Perhelatan Akbar 2024 telah berlangsung, meskipun proses yang masih akan terus berlangsung hingga penetapan Presiden, Wakil Presiden, anggota DPR RI, anggota DPD RI, dan anggota DPRD Kabupaten Kota maupun DPRD Provinsi. Dan kita tentu saja akan ke Nusa Tenggara Timur untuk melihat kandidat-kandidat di sana yang telah mencurahkan diri dalam 1-2 tahun ini untuk maju menjadi anggota DPRD, baik itu di Provinsi NTT maupun di Kabupaten Kota di Nusa Tenggara Timur. Pertama kali kita akan menemui saudara Flavianus Waro, Eja Yanus. Kebetulan Eja saya sendiri yang berhasil menjadi anggota legislatif DPRD Kabupaten ND. Yang mengembirakan, Eja Yanus menjadi anggota DPRD pertama dari kawasan Raja Wawo. Tentu saja Raja Wawo ini terdiri atas sejumlah desa di sana. Ada desa Tanah Roro, Uru Roro, Embu Roro, Rapo Wawo, Kekandere, dan termasuk juga Rororea dan desa-desa lain di sekitarnya. Eja Yanus, selamat ya, sudah menjadi meskipun nanti pengumuman resminya akan dilakukan nanti, tapi secara perhitungan Eja sudah lumayan memimpin perhitungan suara. Baik, selamat Eja, selamat. Bagaimana tanggapan Eja dengan kemenangan ini? Kalau untuk saya, minta maaf, ini belum sah karena dari KPU belum mengumumkan pemenang. Ini masih tahapan di kecamatan, masih pleno kecamatan. Nanti waktunya perkirakan sekitar 1 minggu. Satu minggu itu untuk kita mengikuti proses pleno kecamatan. Nanti setelah satu minggu lagi, ada beberapa tahapan lagi untuk lanjutan ke pleno kabupaten. Nah, setelah di pleno kabupaten, kita baru bisa tahu menentukan siapa, partai mana yang menjadi pemenang, itu baru bisa tahu. Tapi untuk saat sekarang, kita tahapan itu masih kita hitungan manual. Maksudnya bisa dari TPS ke TPS, yang di mana TPS yang menjadi basis itu yang kita ambil. Kita hitung kira-kira di basis saya dari Raja Wawo, kira-kira perolehan suara berapa. Tinggal dari luar kecamatan baru kita hitung beberapa suara yang perolehan dari luar kecamatan. Nah, Eja, untuk sementara perolehan untuk di Raja Wawo kita 6 desa, kita masih berbicara di wilayah basis. Di 6 desa di Raja Wawo itu DPT-nya itu sekitar 2.700-an lebih. Terus yang memilih tidak sampai angka segitu, tidak sampai 2.700-800-an. Jadi periode kali ini yang memilih, yang hak pilihnya bisa kita hitung, itu cuma sekitar 2.000-an, bisa-bisa 1.800-an. Untuk wilayah 6 desa dari Raja Wawo. Itu saya hitung bukan skop 41 dapil, tapi hitungan itu di wilayah basis saya dulu. Karena kemenangan saya dari basis baru perluasan di wilayah-wilayah lain. Di wilayah Raja Wawo di 6 desa itu saya masih, walaupun basisnya besar nih, suaranya perolehan itu sekitar 2.800, tapi yang memilih saya cuma dengan 1.100. 1.100 yang memilih saya, 1.100, dan perolehan saya sementara 2.500 sekian.
2.500 sekian itu perolehan sementara, masih hitungan manual dari tim yang bagaimana penempatan saya tempatkan mereka di setiap TPS, saksi-saksi saya. Jadi hitungan manual masih masih hitungan kita sendiri dari C1-nya itu 2.500 sekian. Nah, itu satu dapil saya dapat di 4 kecamatan. Di satu kecamatan, di Kecamatan Nangapanda, saya mendapatkan suara 2.300-an, 2.200-an. Itu dapat dari Kecamatan Nangapanda, baru sisanya itu perolehan dari Kecamatan Pulau Ende, Kecamatan Mokaro, Kecamatan Ende. Jadi itu aja. Jadi perolehan sementara suara yang saya perolehan itu sekitar 2.500-an lebih. Suara pribadi. Suara pribadi ya. Suara pribadi 2.500, tentu saja suara partai bisa di atas 3.000 ya, Jay? Kalau untuk sementara itu masih tahapan pleno, tapi untuk sementara kita dengan data C1 itu, C1 yang kita dapat dari dari semua TPS, kami dari Partai Nasdem itu 6 orang caleg. Yang berkompetisi kami sekitar 4 orang. Nah, 4 orang itu setiap caleg selain saya, mereka mendapatkan suara itu sangat di bawah. Beberapa caleg itu standarnya tidak lebih dari 500. Ada yang 300, ada yang 200. Nah, kalau memang kemarin saya tidak terlalu ganjot, saya tidak terlalu vulgar untuk mencari suara di luar Jawa, berarti untuk Nasdem tidak mungkin dapat kursi waktu itu. Maka dengan strategi-strategi politik saya ya otomatis kita punya semua caleg kan pasti mimpi yang besar supaya bisa menang. Nah, menang itu cara yang bagaimana ya dengan berbagai macam cara untuk supaya bisa mendapatkan suara yang banyak. Jadi itu. Baik aja. Jadi tadi kan sebenarnya Raja Jawa memiliki basis suara di 2.800-an, tapi kemudian berdasarkan catatan Eja Yanus yang datang ke TPS sekitar 1.800 sampai 2.000, dan dari angka tersebut karena kita di Raja Jawa sendiri ada beberapa calon ya, yang kita tahu sekitar 1.100 sampai 1.200-an yang memilih Eja Yanus, sekitar 500-an itu kemudian ke misalnya ke Bapak Alphonse Ao, kemudian Pak Marcelus Kako dan Ibu Endang ya, Endang Kaju ya, yang juga adalah berdarah Raja Wawo. Jadi tersebar di 3 kandidat yang lain untuk sisanya. Artinya secara besar suara Raja Wawo itu di Eja Yanus. Langkah-langkah yang dilakukan kemarin seperti apa untuk kemudian bisa memenangkan kontestasi ini aja? Strategi-strateginya. Kalau langkah-langkah, ya saya juga berterima kasih semua tim sukses, termasuk Eja juga saya berterima kasih mungkin dengan cara-cara kita masing-masing. Semua tokoh adat, tokoh masyarakat, tokoh agama. Saya rasa Raja Wawo sekarang sudah mulai pintar, sudah mulai membuka hati, membuka pikiran mereka, sudah cerdas orang Raja Wawo. Mengapa saya mengatakan mereka cerdas? Karena mereka merasa trauma mungkin ya. Trauma sudah 10 tahun kemarin mereka tidak punya keterwakilan. Ya, di Raja Wawo ini 10 Nangapanda 10 tahun, tapi Raja Wawo dari saya dari dulu belum pernah keluar Raja Wawo. Sudah 20 tahun aja, sudah 20 tahun. Iya, 20 tahun. Maka saya cukup berbangga dengan orang Raja Wawo sekarang, walaupun otomatis kami 3 orang pasti 3 orang kami asli Raja Wawo pasti dapat semua. Hanya mereka sudah tahu memilih mana yang berpeluang,
mana yang tidak berpeluang mereka sudah tahu semua. Maka momen kali ini mungkin saya rasa kita mulai membuka bahwa Raja Wawo itu pasti ke depan pasti ada semacam ini apa namanya itu regenerasi pasti ada. Saya yakin itu. Jadi itu. Siap. Jadi buat pemirsa podcast orang kita yang belum tahu wilayah Raja Wawo ya, saya sampaikan secara singkat. Raja Wawo ini kami sebut sebagai wilayah yang kami ambil namanya dari paroki Santa Maria Bunda Karmel Raja Wawo. Dalam wilayah paroki Raja Wawo ada 6 desa yang kemudian menjadi bagian dari paroki Raja Wawo tadi. Saya sudah sebutkan desa Tanah Roro, desa Amburoro, desa Rororea, desa Rapowawo, desa Kekandere, dan desa Uroro. Di sebelahnya yang juga basisnya Eja Yanus ada desa Sanggaroro yang dimana orang tua atau mama dari Eja Yanus berasal. Yanus ini dari 2004 ya, kalau kita catat Raja Wawo tidak pernah berhasil mengirimkan calonnya ke Eltari di ND. Kita tahu, kalau kita rekap lagi aja ya, di 2004 itu ada KE Kanis AB. Kemudian 2009 Kanis AB sekali lagi bertarung, gagal lagi. 2014 ada Bapak Andreas Jata, gagal. 2019 Andreas Jata bertarung bersama Om Yoyo, gagal dua-duanya. Dan tahun ini, puji Tuhan, Yanus kemudian bisa mewakili sekitar 2.800 masyarakat Raja Wawo nanti di Eltari ND. Apa yang akan Yanus lakukan nih untuk masyarakat Raja Wawo yang sudah berpartisipasi memilih Yanus dan masyarakat Nangapenda pada umumnya? Tentu saya harus berpikir yang jauh. Karena begini, Eja, Nangapenda sekarang ini kita harus berterima kasih karena berpeluang untuk 2 kursi. Berarti di pundak kami, kalau misalnya saya sendiri kemarin, saya rasa beban yang saya pikul luar biasa karena 1 kecamatan. Tapi untuk sementara ini masih dalam proses perhitungan di kecamatan. Tapi yang jelasnya itu 2 pasti dari partai PKB. Entah mungkin ada penambahan, mungkin kita lihat nanti beberapa hari ke depan. Nah, kalau untuk saya ke depan tentu kami punya niat yang sama. Bagaimana dengan Nangapenda, bagaimana dengan Raja Wawo, bagaimana dengan orang-orang yang sudah berkontribusi untuk saya. Tentu saya pasti bagaimana dan caranya saya supaya yang mereka berbuat ke saya, mereka memberikan saya suara, ya paling tidak, ya saya pasti berpikir untuk ke depan seperti apa, ya tentu saya akan lakukan hal-hal positif untuk mereka. Ya, salah satu yang menjadi soal atau masalah yang diidam-idamkan, ingin diselesaikan di Raja Wawo adalah masalah jalan raya, Eja. Di mana bahwa jalan menghubungkan kawasan misalnya Maunggora menuju Raja Wawo atau dari Nangapenda melalui Pisombopo, Woromboa dan menuju ke Raja Wawo itu yang masih sangat parah keadaannya. Target itu yang saya selalu kalau pulang kampung itu selalu disampaikan oleh keluarga besar kita di sana. Bagaimana Eja yang akan mencoba mengegolkan upaya memperbaiki jalan kita ke Raja Wawo? Tentu ini misi besar kita, misi besar sama-sama, saya dan kita semua. Orang Raja Wawo punya mimpi yang sama, supaya bagaimana jalan Nangapenda Raja Wawo itu seperti di tempat-tempat lain. Karena beberapa jalur besar di wilayah Nangapenda, kecamatan ini itu hampir rampung. Semuanya sudah selesai, tinggal jalur ini. Karena kalau kita berbicara Raja Wawo,
potensi kita luar biasa sebenarnya tuh. Dengan hasil pertanian itu luar biasa. Tapi saya belum bisa menjanjikan karena kita belum dalam sistem ya. Nah, ketika kita dalam sistem, upaya-upaya ini pasti kita lakukan. Bagaimana kerjasama kita dengan pihak pemerintah, pasti kita akan lakukan itu. Itu pasti bukan mimpi saya dan mimpi kita semua supaya Raja Wawo di jalur itu pasti harus segera dikerjakan itu. Betul aja. Dan untuk pemirsa yang belum tahu atau belum pernah ke Raja Wawo, kami perlu sampaikan bahwa sangat berpotensi potensi pertanian, perkebunan yang dimiliki Raja Wawo. Kami punya lahan kelapa yang sangat besar ya untuk menghasilkan kopra, kemudian lahan untuk kakao, vanili, cengkeh, bahkan sekarang yang sedang ramai digalakan di kawasan Raja Wawo misalnya buah naga dan sejumlah perkebunan lainnya. Ini hal-hal yang kemudian nanti menjadi perhatian Eja Janus juga, karena saya tahu Eja Janus ini berasal dari seorang ayah yang sangat concern di bidang pertanian. Karena saya tahu ayah dari Eja Janus yang adalah om saya sendiri, Om Bernardus ini yang sampai sekarang di usianya yang cukup senior 90-an tahun masih hadir, dan kemudian di masanya dulu ketika kami masih kecil itu kayak menjadi penyuluh pertanian untuk wilayah Raja Wawo. Ada program khusus untuk pertanian nanti, Pak Eja? Tentu pasti kita bagaimana supaya program pertanian, hasil pertanian, ada beberapa program-program lain yang kita harus fokus di bidang pertanian, perkebunan, dan infrastruktur. Itu yang kita harus utamakan. Ya paling tidak kita harus bersama-sama, bekerja sama dengan pihak pemerintah supaya misi besar kita bisa tercapai. Kalau kita berjalan sendiri, saya rasa tidak bisa ya. Paling kita harus bagaimana bekerja sama dengan pihak-pihak terkait supaya misi besar Raja Wawo, misi besar Nangga Panda, apa yang kita cita-citakan, apa yang kita rencanakan, itu pasti akan tercapai. Siap. Bagi yang belum kenal Eja Janus ini juga adalah pemilik dari sebuah toko di Jalan Nangka, Global Mart, yang fokus pada ATK untuk kepentingan masyarakat Kota Ende dan sekitarnya. Bagaimana usaha bisnis Eja Janus selama ini? Lancar, Eja? Ya, untuk sekarang kalau bisnis ATK itu kebetulan kita kerjasama dengan beberapa instansi. Ya, kita setiap bagaimana ada beberapa bulan yang kita harus mandek. Setiap hari kita harus bagaimana melayani untuk kebutuhan kantor, sekolah, dan desa. Beda dengan toko-toko yang lain yang orang datang harus siap cash, tapi kalau di usaha saya ini pasti ya beberapa bulan kita harus kendala bagaimana harus melayani kekurangan-kekurangan tiap SKPD, kantor, desa, sekolah-sekolah. Jadi bulan pertama, kedua, ketiga tuh kita harus siap, harus bagaimana caranya supaya kebutuhan dari setiap kantor, sekolah, dan desa kita harus terpenuhi semua. Nah, karena pencairan dana segala macam itu pasti ada prosesnya setiap SKPD. Jadi semuanya lancar, amin. Semuanya tetap lancar. Dan pemirsa podcast sekalian, saya dan Eja Janus ini benar-benar seumuran, kami sepantaran. Kami SD bareng-bareng, kemudian ketika kuliah saya ke Jogja, Eja Janus ke Surabaya, beliau menyelesaikan gelar sarjana psikologinya di sebuah kampus di Surabaya, dan sambil belajar ilmu menjadi pengusaha. Ini salah satu, kalau kami di sana di Raja Wawo bilang ini Eja Janus sudah menjadi Cinanya Raja Wawo. Bisa menyaingi
bisa menyaingi para aci-aci di kawasan kota Ende. Dulu belajar usaha bisnis gimana nih pengalaman di Surabaya, Ija? Perjalanan itu sangat panjang, ceritanya sangat panjang aja. Jadi cerita saya sering memotivasi semua orang, termasuk adik-adik saya. Kita hidup nih harus ada tahapannya, prosesnya itu perlu. Jadi ketika saya di Surabaya, kita tahulah bagaimana kita eh, apa menyenang pendidikan di di perantauan. Kita harus tahu susahnya seperti apa. Ya saya rasa termasuk Eja juga kita semua itu pasti sudah rasakan itu semua. Bagaimana susah, bagaimana makan. Oh, ini orang tua belum kirim, dan kalau orang lain saya rasa iri dengan teman-teman yang lain yang notabene mereka punya orang tua yang ketika bulan itu pasti. Saya merasa iri, saya, wah, ini kok orang tua saya ini gimana penghasilan mereka juga begitu-begitu aja. Itu yang membuat saya harus berpikir bahwa saya harus bangkit, saya harus bekerja keras, dan 1 tahun atau 2 tahun saya tidak bisa mengharapkan orang tua untuk membiayai saya. Saya harus komitmen bahwa saya harus komitmen diri saya bahwa 2 tahun dan seterusnya itu harus saya harus berdiri di kaki saya sendiri. Jadi itu. Dan Eja berhasil, artinya sekarang punya usaha yang lumayan diperhitungkan lah di kota Ende, dan kemudian sekarang berhasil menjadi politisi muda dari kawasan Nangapenda, dari Raja Wawo khususnya. Dan tentu saja kita ingin Eja Yanus tunjukkan hasil nanti di Eltari. Uh, dan kami tahu, kami dengar, kami cukup banyak politisi-politisi senior Ende yang cukup dekat dengan Eja Yanus. Apa hal-hal yang paling dasar yang Eja Yanus lakukan sehingga cukup banyak para politisi senior ini yang bergaul akrab dengan Eja Yanus? Adakah semacam tips dan triknya, Eja? Kalau soal kedekatan dengan beberapa teman, saya punya pemikiran, punya istilahnya, saya punya istilahnya itu istilah kampung saya, tapi saya istilah kampung kita. Kau imun tenaka jadi naka, imun polo, ini istilahnya deh. Imun polo jadi polo, imun mere jadi mere, jadi itu. Jadi maksudnya begini, ketika kita berteman dengan orang yang punya kekuatan besar, dengan sendiri itu saya punya prinsip hidup. Saya berteman dengan ini, saya harus lakukan, saya pasti seperti dia. Saya berteman dengan si A, suatu ketika saya pasti harus sama seperti dia. Jadi itu. Jadi ketika saya dengan proses dari awal, saya belajar ketika saya di tempat perantauan, saya melihat orang-orang kok seperti ini, saya harus lakukan, saya harus seperti ini. Saya harus bisa seperti mereka. Nah, terus setelah saya pulang dari perantauan, saya sampai di Ende, saya melihat, wah, ini luar biasa ini. Saya berbicara pada diri saya harus seperti mereka. Sudah, saya kerja, saya pertama saya pernah jadi guru. Itu 8 bulan jadi guru BP. Saya harus menunjukkan begini. Saya harus menunjukkan bahwa di mata orang, Yanus itu pernah kuliah. Jadi itu waktu itu. Jadi, sebenarnya memang bertolak belakang dengan suara hati saya. Memang kita tidak bisa. Sebenarnya kan saya ini guru, serasa lucu sekali saya ini. Iya benar. Karena kita kalau mau omong, kita sudah belajar dengan pernah di dunia gelap. Ya minta maaf, tidak munafik ya. Kita dengan segala macam hiruk pikuk di sana. Jadi itu, ketika kita datang ke Ende, asal jadi duit dulu. Kita belajar ini nih. Nah, setelah itu belajar, teman-teman saya kok
bisa seperti ini, harus bisa. Saya termotivasi dengan teman-teman saya aja. Misalnya saya motivasi dengan beberapa teman saya yang teman sekolah, teman sepermainan, teman kuliah. Mereka ini bisa, kenapa saya tidak bisa? Saya harus bisa dong. Masa kita disambat, tangan sama, kaki sama, ya harus bisa. Itu motivasi hidup saya seperti itu. Ya, maka awal mula saya tidak pernah berpikir bahwa saya harus jadi politisi. Ya mungkin saya tahu kemampuan saya tidak bisa dengan seperti orang-orang yang harus dengan seperti ini, ada retorika segala macam. Kita ini pekerja, kita ini orang lapangan, tapi dengan lihat, oh saya pusing juga. Tapi saya berpikir begini aja, kalau orang Raja Wawo, orang Nangapanda kalau seperti itu terus, bakalan tidak jadi deh. Karena begini, kita politik hanya karena andalkan keluarga. Contoh, saya itu pengalaman saya sendiri. Orang-orang kampung di sana pengalaman, jadi mereka berpolitik itu asalkan, wah saya punya keluarga, sudah saya pasti menang. Kalau kita menang cuma dengan lingkar keluarga kita, berapa sih keluarga kita? Makanya saya, oke lah, saya jangan dulu kalau Raja Wawo itu basis saya cari di luar dulu sebanyak-banyaknya. Karena begini, kita mau menang, kalau andalkan di basisnya tidak mungkin menang aja. Ya. Kalah kita, minta maaf. Itu beberapa pengalaman yang beberapa tahun kemarin seperti itu terus. Nah, jadi itu. Jadi benar-benar ya, memang benar sih. Jadi 2004, 2009, 2014 dan 2019 itu yang terjadi aja. Jadi beberapa calon dari wilayah kita itu dengan jumlah pemilih yang 2000-an sekian, dengan calon lebih dari satu, ada dua, ada tiga, kadang-kadang ada empat, bahkan di tahun 2014 itu bahkan 5 calon dari Raja Wawo ya. Bahasanya kita sana kepo angin, menangkap angin doang yang ada. Itu aja ya. Benar sekali. Tapi kalau menurut saya aja, ini pengalaman yang 2024 ini. Kalau kita mau mengharapkan lebih besar bahwa Nangapanda Raja Wawo, khususnya Raja Wawo, saya omong Raja Wawo ya, Raja Wawo 2 kursi, saya rasa bagi saya, untuk saya pribadi, saya rasa sangat berat. Kalau mau mapping 2 kursi untuk Raja Wawo itu sangat berat. Tapi yang mana dulu? Kira-kira orangnya siapa yang bisa kita dorong? Karena pengalaman saya kemarin, kalau mau omong, luar biasa. Saya, keluarga, penyebaran keluarga banyak, terus segala macam dengan strategi-strategi saya luar biasa. Itu pun cuma dapat dia 1.000. Coba kalau dapat 1.000, di luar tidak kerja. Sama aja. Dan tidak mungkin dapat. Kalau kita dapat 1.000, itu luar biasa loh. Dapat 1.000 Raja Wawo, 1.500 Raja Wawo itu luar biasa. Luar biasa itu. Tapi kalau kita tidak suara perluasan ambil suara dari luar basis, percaya deh pasti untuk mau kita harapkan supaya bisa menang itu susah. Itu Raja Wawo. Ya, jadi saya dan Eja Yanus ini dulu kami sama-sama sempat 1 tahun di mengenyam pendidikan di SD KK Kandere 1, kemudian sama-sama pindah ke SD Impres KKKU, kemudian SMP SMA kami berbeda. Saya kelanjutkan ke Seminari Matuloko, Eja Yanus di ND, dan kemudian sama-sama merantau ke Jawa. Dan sekarang saya menetap di Jakarta. Eja Yanus sekarang memimpin ya sebuah usaha yang cukup banyak mempekerjakan anggota keluarga ya, Eja Yanus melalui unit usaha Global Mart, dan sekarang melalui pemilihan umum 2024 menjadi anggota DPRD Kabupaten ND. Sekali lagi selamat, dan Eja ini ada mau sampaikan sekali lagi untuk catatan akhir, catatan penutup untuk masyarakat Raja Wawo maupun masyarakat ND pada umumnya? Ya, saya atas nama pribadi dan keluarga, saya sangat berterima kasih semua
khususnya masyarakat Tanah Roro, masyarakat Raja Wawo, Nangapanda, dan semua dapil 4 kecamatan yang telah mendukung selama proses sekitar berapa bulan kemarin. Mereka selalu bersama-sama, tim semua yang selalu bersusah payah tidak kenal lelah. Jadi kami beberapa orang, 6 orang. Jadi perjalanan panjang kami ini Pak, ini Eja Ferdin. Jadi kami setiap hari keluar pagi, pulang malam, jam 1, jam 2 itu saya sangat berterima kasih dengan mereka-mereka ini. Beliau-beliau ini yang pejuang tangguh, yang tidak pernah kenal lelah. Itu beberapa orang tim, saya tidak bisa sebutkan nama, makanya saya berterima kasih semua mereka-mereka ini, dan semua tokoh-tokoh muda Raja Wawo, Nangapanda. Jadi mereka sudah sangat pintar, sangat cerdas. Bagaimana mereka sudah berpikir bagaimana untuk Raja Wawo ke depan. Jadi saya sangat-sangat berterima kasih dengan mereka semua. Siap. Siap aja. Selamat bekerja, berkarya untuk jadi, walaupun nanti pelantikannya masih lama ya Eja ya. Tapi kami harapkan dalam bulan-bulan ini Eja mempersiapkan diri dengan baik sehingga pada waktunya nanti mulai berkarya sebagai anggota DPRD Kabupaten Ende, kemudian bisa berkontribusi maksimal tidak hanya saja bagi pemilih Eja di Dapil Ende 2, kawasan Kecamatan Nangapenda, Kecamatan Maukaro, Kecamatan Pulau Ende, dan Kecamatan Ende saja, tapi juga berkontribusi untuk masyarakat Kabupaten Ende pada umumnya Eja. Doa yang terbaik buat Eja Yanus, Eja Flavianus Waro, SPSI, Sarjana Psikologi dari Partai Nasdem, yang berdasarkan perhitungan suara pemilihan umum 2024 akan melenggang, akan menuju ke kantor DPRD di Eltari, Kabupaten Ende. Demikian percakapan podcast orang kita. Kami sengaja mengangkat salah satu contoh. Nanti pada waktunya kami mungkin mengangkat salah satu caleg dari Kabupaten Timur Tengah Selatan misalnya, atau misalnya kami akan mengangkat contoh yang lain dari DPD misalnya. Kita akan angkat itu sengaja untuk menunjukkan bahwa perjuangan kita di bidang politik itu tidak hanya terjadi di Jakarta. Jakarta memang barometer politik Indonesia, tapi politik di daerah itu juga penting untuk kita bicarakan. Untuk konteksnya, kenapa kami memilih Raja Wawo? Karena saya kebetulan berasal dari Raja Wawo, dan kemudian saya tahu Eja saya sendiri, ipar saya sendiri yang bertarung beberapa bulan terakhir dan kemudian memenangkan pertarungan itu dan akan kemudian menjadi anggota DPRD Kabupaten ini. Ini memang hal kecil yang kami sengaja angkat, yang kemudian pada waktu nanti juga kami mungkin mengangkat juga caleg dari Manggarai, mungkin Manggarai Timur misalnya, kalau ada situasi-situasi yang memungkinkan kami untuk kami potretkan, kami sampaikan kepada podcast orang kita, melalui podcast orang kita untuk Furbamora tercinta. Demikian Eja, selamat malam dan salam untuk masyarakat Kabupaten Ende, masyarakat Flores dan Furbamora pada umumnya. Terima kasih Eja.